Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama saudara bersaudara dan kami beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan dan napas hidup yang Tuhan masih berikan pada kami sampai sore hari ini. Dan di dalam ibadah kami pada sore ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami. Berikanlah akal budi pikiran yang baik sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan menyambut firman itu dengan sukacita di dalam hati kami, lalu melakukannya dalam hidup kami setiap hari di dalam pekerjaan kami maupun juga dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami memohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya dosa kesalahan kami tidak menjadi penghalang kami mendapatkan berkat firman Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Mari Tuhan bicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya pilihkan dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Injil Matius pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong dan mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, cerita yang baru saja kita baca ini adalah cerita Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada zaman Tuhan Yesus hidup di dunia ini, penyakit kusta di Palestina itu adalah satu banyak orang terkena penyakit ini. Dan ini penyakit yang luar biasa hebat. Mengapa saudara? Karena pada zaman itu tidak ada obat untuk penyakit itu. Sekarang ini ada obatnya. Kusta ini yang lebih dikenal sekarang sebagai penyakit lepra. Sekarang ada obat, tapi zaman dulu itu tidak ada obatnya saudara-saudara. Dan juga satu hal adalah bahwa penyakit kusta pada zaman itu tidak dianggap sebagai persoalan medis saja, tetapi itu ada persoalan teologisnya. Mengapa saudara-saudara? Karena di dalam perjanjian lama ada cerita orang-orang tertentu yang kena sakit kusta. Misalnya Miriam. Miriam itu saudaranya Musa. Dan dia lalu satu kali memimpin pemberontakan pada Musa. Lalu Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan hukum Miriam dengan cara kena kusta. Jadi penyakit kusta ini dianggap penyakit karena kutukan dari Tuhan. Lalu juga pembantunya Nabi Elisa yang namanya Gehasi itu pernah korupsi di belakang. Ada orang datang lalu mau memberikan pada Elisa, tapi Elisa tidak mau terima. Begitu orang itu pulang, si Gehasi ini pergi dan mengatakan Elisa minta. Lalu akhirnya dia ambil uangnya dan Elisa tahu. Lalu setelah itu dia dihukum dengan apa? Dengan penyakit kusta. Dan masih banyak beberapa rentetan orang kalau berdosa dihukum Tuhan dengan sakit kusta. Itulah sebabnya saudara, penyakit kusta itu tidak dianggap sebagai persoalan medis belaka. Ini persoalan teologis di mana orangnya dianggap sebagai dikutuk oleh Tuhan. Mereka percaya sakit kusta ini sakit yang turun langsung dari surga. Pada zaman itu ada banyak tabib-tabib yang hebat. Mereka mencoba meramu obat-obat untuk berbagai penyakit. Tapi saudara, khusus untuk penyakit kusta ini, para tabib tidak mau usahakan obat. Kenapa? Karena mereka yakin mau pakai obat apapun tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Ini penyakit langsung dari Tuhan. Karena itu hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Dan karena itu saudara, tidak ada obat untuk sakit kusta ini. Jadi saudara bayangkan, menjadi orang penderita kusta ini menderita luar biasa. Penderitaan si kusta ini boleh dibagi dua. Pertama saudara adalah penderitaan fisik. Penderitaan fisik ini saudara, rata-rata bisa orang terserang sakit kusta, dia mengalami penderitaan fisik itu sampai 9 tahun. Mulai dari dia sakit kusta, mulai dari bintik-bintik kecil, lalu setelah itu bintik-bintik itu memenuhi seluruh tubuh dia. Lalu makin lama itu makin mengakibatkan luka. Bintik-bintik ini membesar, lalu ada nanahnya di dalam. Begitu nanahnya pecah, mengalir airnya, itu langsung muncul di sekujur tubuh, sampai seluruh badan orang itu
bentol-bentol, dan bahkan robek dengan luka yang besar. Lalu saudara, penyakit ini dia mulai menyerang saraf dan juga semua otot-otot, sehingga orang yang kena sakit kusta, jikalau dia misalnya dia menggenggam tangan seperti ini, tangannya sudah tidak bisa lurus lagi, seperti ini saja. Dan saudara, parahnya adalah sakit kusta ini menyerang dan memutuskan tubuh seseorang ruas demi ruas. Misalnya dia di sini, di ruas pertama putus. Habis ini berapa lama? Putus di sini. Habis ini di sini. Habis ini pergelangan. Lalu di sini, dan bisa habis. Kalau dia dari kaki, mulai dari jari kaki ruas demi ruas sampai di sini, habis semua. Jadi dalam tingkatan yang parah, orang sakit kusta bisa kehilangan kaki, bisa kehilangan tangan. Dan ini penderitaan yang luar biasa. Setelah itu saudara, dia menyerang mata, dan lalu akhirnya membuat mata itu terbelalak dan sangat mengerikan. Lalu setelah itu penyakit kusta ini juga menyerang bakterinya, menyerang pita suara. Karena menyerang pita suara, lalu akhirnya suara orang itu menjadi parau. Jadi saudara bayangkan, kalau saudara ketemu mungkin lari. Model sudah mengerikan, mata sudah membelalak, suaranya parau lagi. Saya yakin ketemu saudara apalagi di kuburan mungkin lari. Jadi ini mengerikan sekali orang yang sakit kusta. Maka penderitaan semacam ini bisa membuat orang yang terkena sakit kusta itu jatuh sampai hilang kesadaran berulang-ulang. Lamanya penderitaan secara fisik itu kira-kira 9 tahun, lalu mati. Menderita itu kalau biarpun menderita hebat, kalau cepat itu gampang, ya. Kalau menderita panjang tapi tidak hebat, itu enak, masih lumayan. Tapi kalau menderita hebat tapi panjang, ini membuat penderitaan begitu luar biasa. Tapi saudara, ada penderitaan lain yang lebih parah dari penderitaan fisik ini, yaitu penderitaan psikis. Di mana menurut hukum Taurat, kalau saudara mau baca seluruhnya di dalam Imamat pasal 13, ada banyak cerita tentang orang sakit kusta. Siapa yang kena sakit kusta, dia mesti diasingkan dari masyarakat. Dia mesti diasingkan dari lingkungannya, dan hanya boleh tinggal di pinggiran-pinggiran kampung. Tidak boleh masuk kota. Dan saudara-saudara, orang yang sakit kusta ini dianggap najis. Najis itu tidak murni, tidak suci secara agamawi. Dan saudara-saudara, di dalam agamanya orang Yahudi atau hukum Taurat ini, orang-orang tertentu itu bisa dianggap najis. Itu dia menyentuh apa saja najis. Misalnya saudara ya, katakanlah ada mayat. Orang Yahudi tidak mau sentuh mayat. Kenapa? Kalau dia sampai sentuh mayat, maka dia sendiri najis. Sekian hari baru perlu pentahiran. Dan karena itu juga orang sakit kusta ini dianggap orang yang najis. Siapa yang bersentuhan dengan si kusta jadi najis. Siapa yang dekat dengan si kusta jadi najis. Karena itu aturan dibuat, orang yang kena kusta silakan tinggal di pinggiran-pinggiran kampung, lalu diberikan pakaian seragam. Pakaian seragamnya compang-camping, lalu tidak boleh sisir rambut. Jadi rambutnya mesti diacak-acak sedemikian rupa. Nah saudara bayangkan, kalau ada orang pakaian compang-camping, rambut acak-acakan, mata membelalak, suara parau, ketemu saudara di pinggir kampung. Ini mengerikan saudara. Lalu saudara, ada peraturan, orang tidak boleh kalau dia ada dengan orang kusta, itu tidak boleh kurang dari 1/2 meter. Kalau kurang dari 1/2 meter, najis yang dekat. Si kusta ini juga tidak boleh masuk kampung. Kenapa? Misalnya kita semua ada dalam ruangan ini. Kalau orang kusta tahu-tahu sampai di depan dan dia bersandar di tembok depan, semua kita berapa orang di sini najis semua. Lalu dalam praktek pada zaman itu saudara, kalau misalnya orang kustanya berdiri di sana, lalu angin dari sana datang, kita mesti menyingkir minimal 50 meter. Kena anginnya orang kusta, kita dianggap najis. Bahkan rabi-rabi Yahudi, mereka tidak akan mau beli makanan di tempat atau di warung yang orang kustanya baru lewat. Tidak boleh. Jadi saudara, betul-betul orang yang sakit kusta ini terasing masyarakat. Dia tidak boleh dekat orang. Karena itu saudara, bagaimana kalau orang mendekat pada dia? Dia mesti punya passwordnya. Kalimatnya apa? Kalau dia lihat ada orang mau dekat dia, dia mesti teriak, najis, najis, najis. Kalau dia teriak, orang jadi tahu ini orang kusta, mulai menyingkir. Itu semua peraturan itu saudara baca dalam Imamat pasal 13, khususnya ayat 44 sampai ayat 46.
Pakaiannya bagaimana, rambutnya mesti bagaimana, dia mesti omong apa kalau orang dekat, semua dibahas di dalam Imamat pasal 13 itu. Jadi saudara, di sini ada dua penderitaan dari si kusta ini, penderitaan fisik di satu sisi, tapi juga ada penderitaan psikis di sisi yang lain. Dengan kata lain saudara, penyakit kusta ini adalah penyakit yang membuat orang yang mengidapnya betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa.